Saya mewakili mahasiswa akhir. Kami nggak butuh motivasi, Pak. Butuh ACC. Betul nggak? Yuk, bisa yuk. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu terhormat Yang sangat menginspirasi. Wah, selain menginspirasi juga konon katanya dia dulu digila-gilai oleh mahasiswa. Mahasiswa. Oh, mahasiswi. Aduh. Nah, ada kesalahan mahasiswi maksudnya. Digila-gilai oleh mahasiswi, suka di DM. Nah, apakah itu benar? Nah, Jadi kita hari ini ingin melakukan klarifikasi. Perasaan ini kontennya mau bahas tentang program dari Prodi Abil. loh, kok udah disebut? Bukan Loh, kok udah disebut? bukan individu. Ini takut jatuhnya bullying, Pak. Kita daripada kita berlama-lama, mungkin kita perkenalkan ya. Pak, sebelum kita perkenalkan, jadi ini informasi buat teman-teman. Ini beneran ya, kita sudah kurang lebih 3 bulan melakukan ajuan untuk mengundang beliau untuk hadir di podcast kita. Alhamdulillah, akhirnya beliau hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di mini podcast jurusan manajemen bisnis Poli Batam. Tepuk tangan dulu Pak. Mantap Itu settingannya. jujur, Mas. Itu jujur ya, Mas, 3 bulan. Karena beliau sangat sibuk sekali. Oh gitu. Saya kira 2 jam yang lalu, Iya Mas. Pak, buktinya saya jarang lihat beliau di kampus. Saya merasa habis dinaikkan langsung dijatuhkan. Oke, kita sambut yang meriah Bapak Rahmat Hidayat selaku Ketua Prodi Program Studi Administrasi Bisnis. Yeay, tepuk tangan. Bisnis terapan, jangan lupain. Oh ya, bisnis terapan. Oh ya. Ya, Nah, ini beliau ya. teman-teman beliau ini semua ya. adalah Salam semua ya, yang seluruh Indonesia ya, Wah. di Tribun, ya. Salam kenal semuanya. Oke. Ya. Jangan maju-maju ya. Jangan tolong. maju-maju ya. Nanti ini susah. Ya, Ya, tetap di belakang kamera, ini ya. kita penontonnya goib ya memang. Ya, memang di sini terkenal ya. Iya, halu. Aduh ya. Oke. Ada yang bisa saya bantu nih? Kira-kira apa yang mau Oke, saya? Pak, ini Masalah terkait administrasi atau apa gitu? bukan Pak. Jadi gini Pak, kita sudah melakukan Polling. iya bukan Oh, polling. Oh, belum. mau pertanyaan kepada mahasiswa. Nah, pertanyaan Pak, kepada terkait mahasiswa. Apa sih yang mau ditanyain ke KPS AB ini? ya. Nah, Namun di sini banyak mahasiswa mahasiswi yang belum mengenal Bapak. nah. Ketika saya iseng melempar pertanyaan, siapa sih Rahmat Hidayat ini? Nggak ada yang kenal Pak. Oh, itu kayaknya jokes yang kemarin, Pak. Yang mana? Episode lalu masih dipakai, Pak, jokesnya, Pak. Semua masih lucu Pak. Kemarin cuma ganti nama. Iya. Saya baru sekali deh. Ini perdana loh. Episode 1 ini. Kita di sini saling menjatuhkan kayaknya memang. Ya, jadi mungkin Bapak bisa sedikit menginformasikan bahwa benar ini adalah sosok dari Ketua Program Studi. Yakin teman-teman? Oke Pak, Oke, mungkin sedikit boleh sedikit, Pak. Sedikit Perkenalan. kenalin diri sendiri atau kita kenalin? Kan kita udah dikirim nih CV-nya. Emang ada Mas? Dulu, Mas. Kok di handphone saya nggak ada Mas CV-nya ya, Mas? Udah dikirim loh tadi sama operator. Gimana sih? Aduh, ada miskomunikasi Ya udah, atau Kalau halu gitu, lagi? ya mungkin biar lebih pas. Oh ya, memang kalau lebih pas memang lah ya. Kasian nungguin mau ngomong loh. Iya. Dari tadi saya belum ngomong, saya bingung. Kita memang so asik sendiri, Pak. Ya, boleh Pak Rahmat memperkenalkan diri. Bener, apakah namanya Pak Rahmat? Silakan, Pak. Gak perlu diperkenalkan lah ya. Jadi ya kalau nama saya memang kalau pagi ya nama saya Rahmat ya. Rahmat Hidayat. Kalau malam nama saya ya
kadang bisa ganti-ganti sih, tergantung oke. situasi ya. Memang pandemi ini agak susah Pak ya. Agak kalau susah. Agak susah ya, awal-awal ini Pak. emang agak Ya, susah ya, Pak ya. Apalagi masalah kejiwaan aja ya Pak. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berat ini Pak. Oke. Ini benar-benar menjadi sebuah pertanyaan juga buat para mahasiswa. Kenapa jurusan perlu ada prodi, Pak? Jadi peran prodi ini sebenarnya Apa sih? untuk apa di jurusan? Prodi ya. Antara prodi dengan jurusan tuh ya. Mungkin kalau selama ini mahasiswa atau mahasiswi taunya kalau di universitas itu ada fakultas ya. Iya. Fakultas. Di bawah fakultas nanti ada jurusan. Nah, tapi kalau di Politeknik memang fakultas nggak ada. Paling tinggi itu jurusan. Di bawah jurusan baru program studi. Jadi kalau biar nggak bingungnya, ya mungkin orang bisa menyamakan. Oh, kalau di universitas itu ada fakultas, di kita mungkin jurusan. Di universitas itu jurusan, tapi kita program studi. Levelnya gitu. Jadi jurusan manajemen bisnis, nanti di bawahnya ada program studinya. Seperti itu. Salah satunya program studi administrasi bisnis terapan tadi Mas Win ya. Iya Pak. Ya, Ngerti nggak? tinggal. Enggak. Nah jadi pada prinsipnya itu jurusan dan prodi di fakultas itu sama Pak. Tugas dan wewenangnya itu sama aja. Beda jelas. Oh, beda. Jadi kalau jurusan itu dia sifatnya lebih mengkoordinir masing-masing prodi ya. Jadi prodi itu yang punya sumber dayanya ya, sumber daya mahasiswanya. Ya. Nanti jurusan yang ngatur nih. Prodi A, B, C. Oh, ini alokasi dosen-dosennya nanti seperti apa, mahasiswanya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau di jurusan nggak punya mahasiswa gitu ya. Prodi-prodinya nanti yang ada mahasiswanya. Seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Ya, kalau kebayang nggak ya? Kalau kebayang, ya nggak usah dibayangin. Jalanin aja lah. Ya. Itu ya. Pokoknya tahu masuk prodi administrasi bisnis, ya udah nanti sampai selesai lulus jadi sarjana administrasi bisnis sudah. Udah. Oke. Pokoknya yang penting kalian lulus aja Nah, pokoknya. iyalah, Iya. nggak usah. Karena gini Pak, masih banyak juga di sana yang salah sebut. Kamu jurusan apa? Manajemen bisnis. Yang salah dong. Oh, yang salah. Tadi briefingnya salah. Oh, yang salah. Kalau gitu jurusan apa? Oke, ulang. Jurusan apa Pak? Elektronik. Contohnya administrasi. Oh, administrasi bisnis. Oh iya. Apa sih briefingnya? Memang kita nggak ada briefing sebetulnya. Oke. Ya, jadi- kadang banyak yang salah. Ya, jadi dianggapnya kadang administrasi bisnis itu jurusan gitu ya. Iya. Nah, itu jurusannya apa administrasi bisnis tuh. Itu banyak juga sih yang salah memang. Kadang ada surat undangan gitu kan. Jurusan administrasi bisnis tuh kan. Ya, jadi yang benar Pak Win. Prodi. Yang benar adalah administrasi bisnis. Terapan. Itu ya teman-teman ya. Kan nanti termasuk ada istilah ketua sama kepala itu juga kadang banyak yang salah tuh. Oh iya, Ada yang bilang kepala program studi, ada yang bilang ketua program studi. Nah, mana yang benar coba? Nah, ayo yang lulusan AB. Perasaan tadi enggak ada. Saya yang tanya sekarang. Pak, biar aman gini. Aku ketua. Aku pimpinan lah. Dia bingung lagi lah. Yuk kita hancur lah. Ini podcast juga bingung. Tuh, banyak yang salah kan? Oh gitu. Jadi yang salah yang mana Pak? Yang salah yang mana Pak? Yang salah yang mana? Yang nggak jawab ya Pak? Ya, kalau untuk program studi itu ketua. Oh. Kalau kepala itu kayak nah ini kepala laporan. Oh. Wah bocor nih ada. Kepala lab. Oh, Oke, kepala lab. Pak, di zaman sekarang ini Pak, masa pandemi ini kan sangat apa ya, banyak dari orang tua mahasiswa mungkin yang terdampak, yang orang tuanya di PHK atau ya pengurangan gaji. ya atau diputusin pacar. Biasanya kan ada juga Pak pacar Iya. membiayai pacarnya. Iya. Ada ya? Ada Pak. Itu Selain untuk bisa menutupi uang kuliah ini kan Pak, dengan cara adanya kita bersungguh-sungguh lalu bisa mendapatkan beasiswa. nah, Ya benar Pak ya. iya. Nah untuk di program AB ini ada nggak Pak untuk beasiswa Khusus. khusus atau mahasiswa yang berprestasi gitu? Kalau beasiswa itu sifatnya bukan prodi ya. Jadi itu institusi. Jadi dari Politeknik. Nah, ada banyak program beasiswanya ya. Sekarang kalau dulu istilahnya misalnya ada beasiswa bidik misi, kemudian ada beasiswa prestasi dan lain-lain ya. Nah, jadi
itu dari institusi, nah nanti bisa dialokasikan ke semua program studi. Oke, Pak, beasiswa berprestasi tadi itu yang benar-benar harus pintar berarti Pak ya? Yang nggak harus pinter tapi berprestasi Iya, itu bedanya apa Pak? Nah, itu bedanya apa prestasi dengan pinter? Tunggu. Ini benar Prestasi nih. belum tentu pinter. Iya. Prestasi. Nah, Iya. ini udah mulai menarik ya. Ini mulai menarik. Jadi buat kalian yang belum pintar pun bisa dapat beasiswa. Pak, ya. Nah, asalkan berprestasi. Nah gini, karena dulu saya pernah dapat cerita kawan saya ini Pak memang benar dia nggak pintar tapi dapat beasiswa. Nah IP-nya itu rendah Pak, tapi dia jago main bola. Nah ini sebenarnya kita untuk dapat beasiswa apakah harus IPK bagus saja atau ada yang lain gitu Pak? Nah itu tadi salah satunya. Jadi nggak harus kita IPK-nya 4,5 gitu ya. Ada 4,5. Enggak ada Pak. Ngapain diain? Klarifikasi dong. Oh iya, Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Itu pernyataan yang Cuma salah. kita Pernyataan yang salah ya. Nah Pak. itu. Jadi Bapak lucu juga Pak. nggak harus IPK-nya 4 atau 3,5 ke atas itu ya. Yang so-so aja lah ya. Tapi dia punya prestasi. Karena tiap orang itu kan punya passion dan kemampuan itu beda-beda. Ada yang dia memang punya skill di akademik yang kuat, tapi yang ada seseorang itu yang dia di akademiknya mungkin biasa-biasa aja, tapi dia punya kemampuan di bidang yang lain, misalnya tadi olahraga gitu ya, Oh berarti bisa atau Pak seni. ya? Berarti bisa Pak ya? Tapi itu harus ada buktinya gitu ya. Oh, Buktinya apa ya? Dengan prestasi tadi, ikut lomba, bukan cuma sekedar saya pinter ini nih, pinter main bola. Mana ininya buktinya? Ya menurut saya aja sih. Nah itu nggak bisa prestasi seperti itu. Oh, nggak bisa ya Pak. Berarti harus yang diakui Pak ya? Kayak Harus Mas ada Win ini kan buktinya. kemarin ngaku-ngaku pinter main golf gitu kan. Megang stick aja nggak bisa. Main golf, stick aja nggak mampu beli Pak. Itu halu Pak. Halo. Udah saya bilang jangan ngaku yang ke situ. Iya, tapi pertanyaannya kok kayaknya lebih lucu bintang tamunya daripada hostnya ya? Agak tegang Pak. Takut ya. Ya. Nah, kalau mengenai nih Pak, nah ini bicara tentang administrasi bisnis nih. Ada nggak sih mahasiswa-mahasiswa yang alumni gitu yang berprestasi di administrasi bisnis gitu? Ada bisa kasih contoh nggak Pak yang berprestasi? Prestasi di bidang apa nih? Kan tadi saya bilang ada akademik sama ada yang non Nah, akademik. kalau di akademik nih gimana Pak? Akademik. Nah, akademik itu bisa nanti dia ke lomba-lomba yang sifatnya akademik ya. Itu banyak. Kalau mahasiswa AB itu saya nggak tahu ya. Ya saya beruntung dapat mahasiswa-mahasiswa yang mereka sudah dibekali kemampuan yang luar biasa gitu ya. Karena di kampus itu kan tinggal moles aja gitu ya. Karena mereka sebenarnya sudah punya kemampuan itu ya. Dari basic sebelumnya. Jadi mereka ikut-ikut lomba itu tanpa harus di push lagi sama dosennya, diajarin dari nol lagi karena mereka sudah punya kemampuan. Jadi tinggal dipoles dikit, akhirnya mereka juara baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke arah beruntung ya Bapak ya? Saya merasa beruntung ya. Oh gitu. Dapat ada salah satu mahasiswa saya juga gitu ya, yang akhirnya sekarang jadi podcaster juga gitu di sini. Oh gitu. Oke. Gimana Pak? Mulai masuk ini Aduh, ya. mulai masuk nih. Iya. Memang dia waktu itu berprestasi Pak di kampus. Sangat Kebetulan enggak. Dia beruntung dulu. Oh gitu, beruntung. Jadi dulu prestasinya dia nih, kita bukan ngomongin orang ya, kita nggak ngomongin orang Ya, di belakang, kita ngomongin di depan. Samping. Lebih tepatnya di samping. Mungkin sebut saja namanya Bunga lah. Bunga. Pak, ngomong-ngomong tadi prestasi, kami dapat informasi bahwasannya sekarang lagi dekat akan ada lomba ya Pak ya, yang akan diikuti oleh program administrasi ya Pak ya, lomba nasional yang apa Pak? Yang CAB, ABC, BCA. BC, Saya nggak tahu ya, kalian lebih tahu dari saya. loh, Masa tadi dari atas.
Bisnis administrasi Administration kontes. Salah kan? Competition. Udah Tiga kali. Jokesnya kok masih sama yang kemarin. Udah potong botak lah. Gua belum pinter ya. Aduh, Mas dulu kuliahnya bagus, Mas. Iya, betulan saya juga dulu waktu skripsi dibimbing oleh pembimbing saya. Oh. Itu beliau sangat menginspirasi saya. Oh gitu. Siapa pembimbingnya? Kebetulan ketua program studi administrasi sekarang. kita nggak boleh ini ya membahas air tuba dengan air tuba, Pak. Ini mah air susu kita bahas pun tetap beracun. Air tuba. Aduh. Iya, Mas, saya baru ingat ternyata Mas dulu bimbingan saya. memang gitu. Biasanya yang ngelupain itu adalah mahasiswanya, bukan pembimbingnya. Karena udah kebanyakan. Ya. Jadi memang ini saya bangga lah ya dengan salah satu Udah Pak, lulusan. kalau udah dinaikin nanti disatuin. Dia suka gitu sama beliau nih, luar biasa sekali. Luar Jangan biasa. dipotong, nggak lucu lagi ntar. Saya bangga lah. Oh gitu. Dan semakin kesini juga semakin menunjukkan kemampuannya ya. Oh gitu. Alhamdulillah, Jadi Pak. saya merasa beruntung dan nggak salah milih beliau gitu ya sebagai Kita dulu tunggu ya. mahasiswa bimbingan saya dan Kita tunggu. sekarang menjadi pengajar juga kan. Oh iya. Sekarang jadi podcaster juga. Oh, iya. Jadi kepala multi lab. talent, multi talent. Saya suka. Kepala lab juga, Pak, dia, Oh, Pak. kepala lab juga ya? Iya, saya juga Iya, baru iya, tahu iya. tadi barusan. Iya, saya baru tahu juga. Ya, oke. Pak, tadi yang mau dibahas tentang ini Pak, lomba BAC bukan? Oh, Tolong. Oke. Fokus. Tolong pembicaraannya ya. Lomba BAC, Iya, iya, Pak, Business Administration Competition ya. Yang juara satu Pak untuk nasional bisa dipastikan dapat beasiswa nggak Pak? Nah, itu. Juara satu nasional, Iya. saya bisa jamin. Nah, ini buat teman-teman. Nah, buat teman-teman. Beliau langsung yang ngomong juara satu. kalau menang. Kalau- Iya kalau- harus juara satu. Kalau Iya. nggak juara Pak? Bukan hanya juara satu ya. Oke. 3 besar itu masih bisa dapat beasiswa prestasi kok. Oh. Beasiswa prestasi ya Pak. Kalau ya? level yang nasional, Oh gitu. Oke. saya Ini- akan perjuangkan itu ya. Perjuangkan lo berperjuangkan. Oke, perjuangan. berarti ini salah satu motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan diri Pak ya. Nih. Karena lumayan beasiswa prestasi itu ya untuk nambahin uang saku kalian lumayan lah. Bisa untuk bayar uang 1 semester Pak ya. Nggak cukup. Ya tambahin dikit lah nanti. Nah, Sama orang tuanya ditambahin dikit. orang tua untuk jangan dikat loh. Dikat terus ditunjukin ke manajemen, kata Pak Rahmat ditambahin. Padahal ada kalimatnya ya. Tambahin orang tua. Gak boleh dikat teman-teman. Awas kan. Jadi program BAC ini memang acara tahunan ya Pak ya, lomba yang ada di prodi. Ya kalau untuk level prodi administrasi bisnis ya di tingkat politeknik ini lomba tahunan yang ibaratnya yang paling bergengsi dan rutin ya. Untuk semua politeknik di Indonesia yang ada program studi administrasi bisnisnya. Oh gitu. Yang selalu unggul dan menang itu di lomba apa Pak biasanya? biasanya di, nih. Di mahasiswa Bapak yang program. Untuk mahasiswa kita Tahun 2000 terakhir 2020. 2020. 2020 kemarin nggak ada karena Pandemi. Oh. 2019 terakhir kita. Oke. Oke. Itu kita berhasil menjuarai apa Pak? Nah itu kita berhasil menjuari. Ada beberapa saya lupa. Ini bukan sombong kan Pak? Kita menginformasikan teman-teman, bukan sombong. Bukan kita bukannya sombong, Kita nggak tapi sombong. memang kita nggak tahu aja. Karena sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu udah lupa. Tapi terakhir biasa kita emang agak banyak bawa prestasi ya. Tapi salah satunya sih yang juara 1 itu ada web design itu kita memang langganan tuh ya. Tiap tahun itu. Kemudian kemarin juga ada untuk lomba MC kita nggak usah juara juga ya. Saya lupa. Juara M atau business presentation ya. Business presentation. Business presentation ya. Business presentation. Mohon maaf ya mungkin saya agak lupa. Tapi ya intinya ada beberapa lomba walaupun memang secara keseluruhan kita belum juara umum sih. Oke. Pak, ini saya pengen bertanya Pak. Mungkin ini di luar briefing. Ini yang hal yang paling menarik yang Memang ada briefing. bukan Memang ada briefing. gak usah digomongin.
Suka kali kayak gitu. Jatuhin temen sendiri. Ada yang kasih masukan, dia bilang nanti kita buat klarifikasi yuk. Katanya Mas Zen aja yang banyak ngomong. Itu pun mau dikadu. Dia ngomong. Ya udah silakan Mas, silakan. Ini gue mau nanya apa lagi, lupa. Klarifikasi apa ini? Udah lupa Pak. Ini bicara pribadi, Pak. Bukan. Nah, Oh bukan apa Ini, Pak, lagi? ini saya paling seneng dengan Politeknik Negeri Batam. Anehnya gini Pak, pesertanya ngepas, tapi kenapa bisa juara gitu? Apa ada? Jadi saya selalu saya kemarin terakhir ke Ambon ya, banyak dari Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri yang lainnya itu membawa peserta itu dari satu cabang tuh bisa 2 sampai 3 peserta gitu. Sedangkan dari kita cuma 1. Ini saya nggak tahu alasannya kenapa, memang dia berpotensi menang atau Ada orang dalam. dan kita dibocorin. Enggak ya? Enggak bercanda ya. Nanti beneran lagi. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Nah, kenapa, Pak? nah itu tadi yang saya bilang. Jadi kita itu sudah dapat berkah ya, mahasiswa yang memang sudah punya kemampuan di skill di masing-masing kategori tadi. Jadi kita seleksi internal yang pasti ya, seleksi internal, kemudian nanti terpilih 1, kemudian kita lakukan karantina ya. Berapa hari, Pak, Ada karantina? dosen karantinanya nggak di rumah sakit sih ya, kita karantinanya di kampus aja. Oh, di kampus. Berarti seleksi internal ini Pak yang sangat diketatkan ya Pak ya. Ya selain tadi karena memang mereka memang sudah punya kemampuannya, kemudian karantina itu tinggal dipoles dikit. Ya. Jadi nanti ketika berangkat ya kita sebenarnya lillahi ta'ala aja lah ya. Berarti yaudah kita nothing tulus, memang kita nggak ada target muluk-muluk tapi berusaha maksimal aja gitu. Memang masing-masing kategori kita tiap tahun itu selalu targetnya setiap kategori kita ngirim 1 orang saja gitu ya. Oh gitu. Bahkan dosen pembimbing pun kita cuma berangkat 1 aja gitu ya. Mungkin ada kampus-kampus lain ngirim dosennya agak banyak gitu ya. Kita maksimalin di peserta mahasiswa. Dosen tuh mungkin sebenarnya kalau perlu dosen gak usah berangkat gitu ya. Mereka mandiri aja di sana gitu. Tapi kan ya nggak mungkin juga lah. Jadi ada 1 orang dosen yang dampingin di sana, mengarahkan ya udah. Tapi alhamdulillah ternyata tiap tahun ya ada yang kita bawa pulang. Ya. Bawa pulang apa, Pak? Tapi bukan Bukan karena jodoh yang bawa pulang. tapi bukan kena orang dalam yang kayak Pak Bin bilang kan. Bukan karena orang dalam kan, Pak? Apa kok Pak? Nggak masalah. Mungkin nanti di-cut aja ya. Katanya no edit. Oh, no edit. No edit, no No edit. Itu klarifikasi cuma saya bercanda pengen ya. tahu kira-kira orang dalamnya siapa, saya pengen saya hubungin sih. Mungkin juga salah satunya ini Pak ya, jalur masuk juga di Politeknik ini kan sangat ketat Pak ya. Mungkin dari ini udah tersaring Pak ya. Ya. Jadi saya dengar-dengar prodi AB 1 kursi itu direbutkan berapa mahasiswa Pak? Berapa mahasiswa? 27 ya. Nah, itu ya sekitar 20-an, mungkin lebih dari 20 kali ya. Jadi 1 orang yang diterima itu sebenarnya dia mengalahkan mungkin sekitar 20-an orang atau 20 lebih. orang. Jadi yang 1 orang yang masuk itu bikin nangis 19 orang ya, Nah, Pak? benar sekali. Tuh, kalian. Jadi beruntung yang masuk prodi AB. Iya. Karena adik istri saya juga pas mau ngetes di sini nggak lulus. Ya mau gimana, kita nggak bisa paksakan. Iya, ada orang dalam. Karena Polit Batam juga sedang menerapkan ZI. Jangan sampai salah lagi. Apa? JWK. ZWK ya. WB. WBK. WBK. Apa itu, Mas? Jangan. Aku ZI ya. Zona integritas. JWK itu zona Pak U. Apa? ya mungkin ini mungkin juga pertanyaan untuk BK-nya bebas korupsi ya. Kok mau dipotong? Curang ya. Kirain bully gua boleh. Kayaknya Mas Yun pengen ngeles biar nggak disalah. Jadi kita no titip-titip lah ya. Iya, no titip-titip, nggak ada inilah ya, nggak ada kecurangan gitu ya. Saya juga sampaikan ya mau gimana ya kan. Betul. Sip. Tapi Bapak kok bisa masuk ya, Mas Zin? Nah kebetulan waktu itu Belum banyak peminatnya. 1 banding 1 ya Pak dulu ya. sama Bapak juga bisa di sini ya jadi dosen. Kalau mau nanya gitu, Mas kok juga bisa Mas masuk ke sini Mas? Iya, intinya di sini kita
melalui proses yang panjang. Ada proses lah. ada prosesnya. Enggak kayak gitu. Jadi yang keterima sini baik mahasiswa maupun dosen itu memang sudah yang terpilih. Udah terpilih dari terpilih. The Allah. chosen one. Oh, yes. And the important One. Orang dalam. Nah, gitu. Nah, jadi lulusannya nih, Pak. Itu kebanyakan kerja di mana nih, Pak? Nah, ini mahasiswa pengen tahu juga nih. Banyak juga nanya, "Pak, nanti saya kerja di mana, Pak?" Iya. Nah, Pas lulus ini ya, pas lulus Lulusnya. tuh kita mau jadi apa? nah mau jadi apa? Apa mau jadi kepala lab semua? Yang saya bingung kenapa mereka nanyanya ke Mas Win ya, bukan ke saya ya. Bukan Pak, jadi gini kita Pak. lempar pertanyaan ke forum yang nggak ada siapapun iya. bisa Iya. nggak ada. Alhamdulillah mahasiswa juga belum ada ya Pak. Belum ada juga sih. Jadi lempar pertanyaan, Iya, kita nanya bikin- sendiri, jawab sendiri. Iya, gitu Pak. Lebih tepatnya kita. Kita udah ada grup Telegram Pak. Kita Telegram. Untuk khusus mini podcast ini untuk mengklarifikasi ataupun ya untuk menjawab Iya. inilah Pak ya. Memang bisa ya. Bisa Pak. Jadi kita memang Bapak kan adminnya juga. Nah, udah kelahi lagi. Iya. Ayo kelahi lah kita. Output dari Nah, Prodi AB outputnya ini akan apa? jadi seperti apa? Outputnya lulusan Prodi AB. Iya. Lulusannya banyak ya sebenarnya. Kalau dibilang akan jadi apa, itu akan jadi manusia seutuhnya. Berat ya bahasanya ya. Masuk. Operator musik. Atau gini-gini. Ya, jadi lulusan dari Prodi AB ini bisa masuk ke segala bidang ya. Karena emang dari judulnya pun administrasi bisnis. Jadi ke semua bidang administrasi bisa, ke semua bidang bisnis bisa. Tuh. Tapi bagiannya apa? Semua bisa. Intinya itu. Oh, gitu. Semuanya bisa ya, Pak? Berarti ya. Bisa ya. Bisa. Ya, ya, ya. Kok dia? Intinya semua usaha yang terkait dengan bisnis itu pasti akan membutuhkan lulusan dari prodi administrasi bisnis. Oh, iya iya iya. Berarti beda Pak ya dengan kayak akuntansi. Mungkin dia akan fokus di bidang accounting gitu-gitu Pak ya. Kalau di AB berarti bisa juga Pak ya jadi accounting Pak ya. Accounting juga bisa, walaupun mungkin nggak se-expert akuntansi ya, lulusan akuntansi ya. Oke. Tapi mereka juga ada belajar akuntansinya gitu. Oh gitu. Oke, jadi semua bisa. Contohnya juga yang di sebelah Pak Win ini ya salah satu contohnya. Semua bisa. Nggak bisa. Asalkan kalian punya orang Dalam. selalu negatif thinking. Iya, aduh, nggak boleh ya Mas. Nggak Jadi boleh. maksudnya orang Tapi nggak ada yang nerima berkas lamaran Iya, pekerjaannya. Iya. Ada orang dalam yang nerima. Sekarang ini apa-apa disensitifin. Iya. Nah, ini orang dalam ini ya. Iya, Hal dalam positif ya. Iya, positif ya. yang Oke. kenal terus kalau bisa keluarga. Sama aja Mas. Ya itu Saya cuma udah berusaha buat positif tapi jadi negatif lagi. Iya memang kayak gitu Pak. Memang harus balance ya Pak ya. Iya, harus balance. Yin dan yang Pak katanya Pak. Apa itu juga nggak tahu saya Pak. Oke, Pak. Informasi terkini bahwasannya Prodi AB sudah mencapai akreditasi A. Benar ya Pak ya? Wah benar. Itu hoax kan teman. Maksudnya benar. Tapi kita langsung dapat ya postingan di Instagramnya Polibatam TV. Nah di situ udah bener kita dapat di sana Prodi AB untuk masa tahun 2021 Pak ya. 21. Ya 2021. Sampai 2025 Pak ya. Ya. Akan memegang akreditasi A. Nah, itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa ya. Nah, untuk bisa mencapai akreditasi A ini mungkin akan memberi informasi ke semua program studi Pak ya, Iya. yang masih memperjuangkan untuk mendapatkan Nilai A. Nah, Contohnya apa Mas? Prodi AB. Tapi ini nggak pakai orang dalam. Kembali gitu lagi. Kebiasaan. Aduh. Nah, itu apa Pak penyebab suatu prodi bisa mendapatkan akreditasi A ini kan cukup berat Pak ya. Ya. Saya dengar-dengar 2 tahun. Ini sayang nggak ya? Ini kayaknya Kayaknya bisa klarifikasi. ini disensor apa? Enggak. Gimana Pak? Apa? Kenapa Pak? Kenapa kok bisa Ya, gitu ya. Pak Kok dapat bisa nilai A gitu? gitu? Kenapa Prodi AB bisa A gitu ya? Ya, padahal banyak yang ngeraguin Bapak. Nah, Enggak loh, ini yang nonton yang Aduh. ini pasti Mas. habis ini. ya, kenapa Prodi AB bisa A? Saya itu juga
Saya nggak tahu lah ya. Jadi Pak, Bapak nggak tahu apalagi kami Pak. karena proses pengajuannya pun sudah lama ya. Jadi dari 2 tahun yang lalu pengajuannya, ya, bertahun-tahun ya, mulai melalui proses revisi segala macam. Tapi yang pasti sih ada beberapa poin lah yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama itu saya memiliki tim yang solid dan kompak. Ini yang nonton pasti seneng nih timnya nih. Dipuji-puji. Dosen-dosen tim Prodi AB yang mengerjakan akreditasi Prodi AB yang luar biasa, yang mengerjakan 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Agak lebay dikit sih, agak lebay. Berarti nggak tidur ya Pak? Agak hiperbola. Tidurnya sambil ngerjain akreditasi. Ya, jadi, itu yang pertama, karena mereka emang sudah Tim yang solid, oke. Tim yang solid. Yang kedua, tuh doa dari tim yang kuat. Doa lagi. Tim lagi doa. Bukan tim aja ya, dari mahasiswa juga, karena kan ada terlibat mahasiswa dan alumni juga di sana. Oh gitu. Doa. Oke. Doanya adalah mendapatkan asesor yang baik. Oh. Nah, kita dapat asesor kebetulan yang baik, yang kooperatif ya. Dan kenal keluarga. orang dalam dong. Enggak, baru kenal juga kemarin. Asesor gitu. Jadi ya itulah. Jadi memang Dan kerja kuncinya keras ya memang. kuncinya ketika visitasi kita harus bisa menjawab dokumennya itu ada dan siap Pak laksanakan. Nah gitu. Oh gitu. Kita jangan terlalu banyak berdebat sama asesor. Oh gitu. Apa yang diminta asesor Ya, kita berikan. Bilang saja ada dokumennya walaupun kita baru nyari setelah itu ini. Juga sih. Apa ya kemarin ya? Jadi kalau sampai dinonton beliau pasti beliau akan bilang benar dulu saya berpikir positif dengan Ya karena beliau jawab oke saya berpikir positif ya, emang dokumennya ada ya. Oh gitu. Tapi emang benar Benar ada. Ada, setelah itu diadakan. benar. Aduh susah ngangkatnya. Memang kita harus keluar dari zona nyaman kadang. Udah nyaman. Semoga nggak kenapa-napa. Mungkin Bapak yang mengasesor terima kasih Terima kasih sudah percaya. Tapi saya setuju Pak dengan tadi Bapak bilang doa. Jadi saya sempat sharing dengan salah satu dosen, anggap aja lah inisialnya AE ya Pak ya. Apa itu? AE. AE? Inisial dosen. Oh, AE udah gue shop. Jangan sebut lah ya. Bahaya. Sama YU ya. YU. Kita aduh. nggak boleh sebut nama, kita harus inisial. Jadi AE dan YU ya. ya AE dan Oke, YU. dipertegas AE dan YU. Ya. Oke, nanti saya akan cari nama. Ya, jadi gini Pak. Coba. Ketika sebuah tim bekerja, tidak sengaja ketemu Bapak sedang sholat duha. Jadi ketika semua kerja, Bapak doa. Boleh nggak Pak? Boleh tahu doa apa yang waktu Doa itu? apa Pak? Apa Ketika semua Allah malakasumtu Pak? Atau doanya Allah malakasumtu Pak? Kan semua sibuk kerja nih. Ternyata Bapak mikir sisi yang lain. Apa maksud dan tujuan waktu itu Bapak? Ya, mendoakan biar mereka kerjanya tetap semangat. Ternyata bener. Bener. Ketika semua sibuk kerja, lupa sholat. Beliau yang sholat. Jadi yang lainnya Tetap kerja dan pingsan. Jangan sampai ada yang mudik kemudian pulang. berdoa juga. Oh, jadi berdoanya lebih ke arah situ ya? Hal yang paling di hal paling unik Pak. Gimana? Waktu itu ya. Jadi beliau selalu memberi semangat kepada tim tadi ya. Ini tim. Jadi ketika Hamin satu pengen melakukan karantina untuk persiapan, beliau bilang saya nanti akan bawakan yang spesial. Wih. Itu benar-benar kita semua kaget dan spesial. Apa spesialnya Mas? Makanan anaknya spesial. Ya. Mie kremes ya, mie kremes ya. Saya baru kali ini loh Pak, sekelas akreditasi konsumsinya Mikro Mas. dan anehnya semua suka. Biasanya tuh Pak yang betul-betul biasanya kan kita yang mewah banget gitu. Oh iya. Kenapa Bapak bisa terpikir itu? Mikro Mas. Dan saya pulang-pulang dikomplain langsung.
Sorry. Tadi ada sedikit gangguan teman-teman. Maklum Oke, lah. maklum Ini lah. Studio baru ini aja masih ada label. Aduh jatuh lagi. Kebiasaan. Aduh. Boleh nggak Pak? Ini nutupin Bapak beneran. Bagusnya di situ tadi tempat. Enggak, bagusnya ini enggak ada ini sebetulnya. Bagusnya enggak ada ini. Bentar. Biar yang nonton merinding kan. Nah, bagusnya di situ. Nah, kalau bintang tamunya 2 kita bingung tuh baru. Oke. Nah, Pak, terkait dengan pengembang ini kan berarti tetap harus berkembang ya Pak Prodi Iya, ya. betul. Karena walaupun art bukan berarti kita harus terlena oleh keadaan yang seperti saya saat ini. Terlena dan akhirnya terlena. Aduh, dikit-dikit nyanyi nih Sapu Jambul. Ini lagi viral Pak. Botak nggak ada jambul. Itu lagi viral. Aduh, gak apa-apa lah. Aduh, gak dibayarin KPI. Oke, Pak. Tadi kan berarti untuk menunjang ini mahasiswa juga berperan aktif dalam berprestasi Pak ya, untuk bisa meraih gelar atau kan akreditasi A. Nah, bagaimana dengan yang saya nggak mampu nih Pak, untuk nilai saya nggak mampu, terus juga saya prestasi non akademik juga nggak mampu, tapi saya pengen membantu pengembangan prodi. Apa ada yang yang harus keluar, dilakukan Pak? oleh mahasiswa-mahasiswa seperti saya ini Pak? Seperti Mas ini ya, Pak. Maksudnya ya dia pengen gitu, tapi udah usaha nggak IP nggak naik, juga nggak ada skill mau Apa suruh berhenti aja, Pak? Gimana, Pak? baru mau nonton terus loh mahasiswanya Pak. Moga nggak dijawab iya. Jawabnya jangan, Pak. Enggak lah. Enggak. Saya tuh nggak pernah ngerasa apa ya, mahasiswa AB itu ada yang lemah atau nggak mampu gitu ya. Karena mereka bisa masuk di Poltek dan di AB itu berarti mereka memang mampu dan punya kemampuan. Iya. Jadi jangan pernah minder gitu. Iya, jangan pernah minder ya. Lihat, Pernah minder. Mas Zen aja lihat. Sekarang udah jadi kalap. Walaupun dia tidak berprestasi, IPK pas-pasan. Gak usah ditegasin. Nggak usah. Gali aja potensinya. Jadi masing-masing, saya di akademik agak lemah nih misalnya. Tapi saya punya di mana sih kemampuan saya gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu digali. Kalau dia kemampuannya tidur gimana, Pak? Mager gimana tuh, Pak? Masalahnya nggak ada lomba tidur. Mungkin setelah ini mungkin terinspirasi ya kan. Kita buatkan lomba tidur nasional. Mungkin mahasiswa ini juga ini Pak ya, dengan tidak lulus tepat waktu juga membantu ya Pak ya, Iya. untuk perkembangan prodi ya. Jadi solusi terakhir Nah benar. Lulus aja tepat waktu. Ya, Walaupun IPK-nya pas-pasan, Karena- yang penting lulus. untuk akreditasi yang baik adalah tingkat kelulusan tepat waktunya yang tinggi. Oke, itu teman-teman. Jadi Itu teman-teman. salah satu yang paling bisa kalian lakukan gitu ya, luluslah tepat waktu. Oke. Itu bukan cuma membantu prodi tapi membantu orang tua kalian. Iya. Tapi Pak, kalau lulus tepat waktu, Pak, pendapatan Poltek berkurang, Pak. Itu gimana, Pak? Oh enggak. Nah, masuk. Enggak. Poltek itu nggak akan pernah merasa kekurangan pendapatan dari mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Iya. Itu pemahaman yang Keliru. benar. Itu- Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Aduh. Pak Betul. Aduh, udah dilurusin. Enggak ada yang lagi. Dibalokin lagi. Kita tiap tahun kan juga terima mahasiswa baru. Emang targetnya kan untuk lulus tepat waktu ya. Iya benar. Makanya sistem politeknik ini sistem paket Pak ya. Iya, sistem paket. Jadi ya Asia. Asyik. Jadi luluslah tepat waktu. ya. Ya, lulusnya tepat waktu, waktu. karena tadi ada dua ya, membantu politeknik dan membantu Orang tua juga. tak nyimak tadi. Jangan, Pak. Jangan, bahaya. Nah, ini kita juga cari contekan juga dulu, Pak. Bukan, pertanyaannya di sini. Oh gitu. Jadi kita bukan nyontek Pak. Oh, bukan nyontek. Biasain lah kalau berbicara gitu. itu difilter. Bukan nyontek ya, Mas kita. Bukan. Kan kita ngajarin mahasiswa untuk tidak menyontek dan jujur. Jujur. Ya, benar ya, Pak. Nah, ini yang paling menarik nih Pak. Apa Pak? Apa nih? Mohon maaf. Maksudnya biar bukan saya aja loh. Ada yang komen Gitu. lagi Oh, di iya, balik iya. layar. Itu kan bukannya nggak ditampilin ya, Mas? Kan apa yang disampaikan bukan diomongkan. Oh iya, betul. Nah, Kita sampaikan Pak Rahmat. Ini nggak ada yang kita share-kan. ini kita juga nggak ada nih dari tadi nih. Udah oke Pak. Ini Pak terkait
Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar. Apa sih berat-berat aja pertanyaannya? Bukan Pak Mas. Mumpung Bapak ada waktu. Atau langsung motivasi. Ini ada motivasi nih Pak. Gak usah ditunjukin. Astagfirullah. Emang ada ya podcast kayak gini di luar? Udah nggak apa-apa. Kita no script, jujur kita. Kita ini jujur. Ini penting Oh, karena penting. ada yang mengajukan pertanyaan. Ini kita Oke. nih anonimnya Ray. Itu apa tuh? Itu Ray. Oh, Namanya Ray. itu kayak Mas punya Mas itu cuman ganti nama. Ini you dictionary. Dia mau nanya terkait tentang Merdeka bekerja, belajar Merdeka Pak. Belajar. Karena kan ada kayak pengakuan. Besok nih kan anak-anak BAC berangkat ya Pak ya. Ada mungkin lomba terkait karya ilmiah. Nah itu dia tanya apa benar bisa lulus tanpa skripsi katanya seperti itu. Mumpung kebetulan ada. Nah, kebetulan juga Pak Rahmat ini adalah asesor untuk administrasi bisnis. Asesor apa? Asesor MBKM, Pak. Oh, oke. Kan kita sama, Pak. Oh iya. Saya nggak ngerti. Jangan lupa, Pak. SK kita sama, Pak. Oke, untuk MBKM ya Merdeka Belajar. Untuk yang lomba, ini salah satu MBKM ya lomba tadi lah. Untuk pengakuannya, jadi kalau dibilang nanti kalau menang lomba nggak perlu ikut skripsi, bisa ya bisa enggak. Oh. Wow. Bisa iya bisa enggak. Tergantung asesornya. Tergantung jenis lombanya. Kira tergantung orang dalam. Jadi kalau lombanya itu nanti akan ada tim asesmen yang akan menilai ya. Jadi kalau lombanya tadi misalnya terkait Karya ilmiah. karya ilmiah. Nah itu kan berarti bisa linear juga dengan penelitian tugas akhir ya atau skripsi. Nanti itu bisa. Saya nggak mau mendahului takdir ya. Nanti ada tim asesmen yang akan menilai. Tapi untuk yang sifatnya kayak karya ilmiah itu nanti biasanya akan bisa diklaim untuk mata kuliah skripsi. Tapi kalau misalnya dia ikut lomba-lomba yang lain yang gak ada hubungannya dengan karya ilmiah, mau klaim skripsi, nah itu yang kayaknya nggak mungkin. Tapi dia akan bisa diklaim untuk mata kuliah tertentu yang sesuai dengan lomba yang diikutinya. Oke. Pak, kalau dia lomba makan kerupuk tingkat RT gimana, Pak? Nah itu berarti dia diklaim untuk mata kuliah olahraga. Oh. Enggak. Asesornya nggak yakin. Wah, ini jangan dikat lagi. Ini bahaya. Ini dikat lagi. Masuk reel Instagram saya nggak ketahuan habis ini kita. Asesornya nggak yakin. Nah itu olahraga itu saya ikut tadi ya misalnya yang ikut sepak bola gitu ya menang itu bisa klaim tuh untuk mata kuliah olahraga dia nggak perlu ikut mata kuliahnya lagi bisa diklaim. Pak maksudnya dia nggak ikut ini nilainya gimana Pak? Udah auto A atau bagaimana? Atau auto E. Kan dia udah prestasi. Coba tahu. Nilainya juga akan ini ya tergantung nanti tim asesmen ya tapi bisa maksimalnya sampai A kalau emang dia misalnya prestasinya juara gitu ya mungkin juara 1, 2, 3 nanti dianggap ini bisa setara dengan nilai A di mata kuliah olahraga. Oh berarti bisa A, bisa B, bisa C juga gitu Ya Pak? kalau misalnya nanti juaranya saya nggak tahu juga nanti misalnya dia juaranya harapan gitu ya harapan 1 atau harapan 2 atau juara 3 misalnya nanti mungkin klaimnya nilainya amin atau nah tapi itu nanti akan ada tim asesmen lah yang menilai. Yang udah pasti A deh Pak, biar teman-teman bisa mencapai prestasi maksimal. Nah itu. Yang pasti kalau juara 1, 2, 3 tingkat nasional ya itu nanti bisa akan diklaim A untuk mata kuliah yang terkait ya mata kuliah yang dia memang linear dengan lomba yang diikutinya. Oke. Oh. Oh masuk lagi pertanyaan Pak. Nah, Bentar. Ini relevan sekali Ini dengan masuk juga nih WA dari istri saya nih. Udah dipanggil suruh pulang. Nah, ini untuk sekadar tambahan. Ini tambahan dulu ya. Ini serius dulu nih. Untuk mahasiswa yang mau mengklaim Merdeka Belajar, mohon buktinya juga lengkap ya Pak. Nah, karena kalau tidak memberikan bukti nggak bisa diklaim. Nah, ini saya bicara sebagai asesor juga nih kebetulan. Oh gitu ya, harus ada bukti teman-teman. Iya, bukti. Tidak hanya dia yang butuh bukti, ternyata asesor. Sip. Tadi WA-nya kayaknya dia langsung tarik pesan deh Pak. Lupa. Loh, itu kok WA dari istri Mas? Bukan.
Ini teman-teman, Jadi jangan gini. salah paham buat teman-teman yang kalau bilang saya yang banyak ngomong, saya sudah coba nahan, tapi dia nggak ngomong. Atau langsung masuk ke motivasi untuk Saya suka pertanyaan terakhir sebenarnya. Bentar. Satu lagi Pak sebelum terakhir. Ini gini. Jadi kan tadi ada mata kuliah terkait ya Pak ya. Misalkan saya semester 5. Nah ini typing di semester 1 ada mata kuliah pengetikan. Kebetulan di waktu itu saya dapat D Pak. Tapi hari ini saya ikut lomba dan Dapat saya C juga nanti. dan saya belum siap Pak. Dan saya lomba juara 1 saat ini nasional. Apakah nilai saya bisa dirubah? Nah, karena itu kan udah lampau nih Pak. Bisa. Bisa. Itu bisa nanti. Bisa Pak ya. Kalau yang belum diambil mata kuliahnya itu pasti akan bisa diklaim. Yang sudah diambil pun tuh akan bisa diklaim. Jadi misalnya nilai sebelumnya dia dapat B atau C gitu ya, atau mungkin D, dia ikut lomba ya. Kemudian nanti dia menang, itu nanti untuk mata kuliah tersebut bisa kita klaim untuk mata kuliah nilainya. Kalau yang sudah wisuda Pak? Udah nggak bisa Mas. Mohon maaf ya Mas. Nah Pak, ini apa langsung pertanyaan terakhir? Kita jujur nih, ini di sini ada nih rondonnya ya. Nah, teman-teman ya, ini udah ada rondon nih. Kalau udah nggak betah dengan saya nggak apa-apa sih. Bukan gitu Pak, karena kita juga bingung mau nanya apa Pak sebetulnya. Jadi kan Durasi tenang. nah, Kita nggak ada durasi Pak. Tenang aja Pak, mau 5 jam juga bukan, boleh kok. Gini. Kan Pak Rahmat, jadi kebanyakan mahasiswa ini kan menilai kita gitu. Ternyata Pak Rahmat ini asik ya orangnya. Iya, Karena ternyata di sini asik. ada yang bilang Bapak itu so asik. Itu kok nama istri Bapak ya? Ini kan nggak live Pak, belum muncul. Ya, Iya, ada yang tahu. bilang Bapak tuh jutek, Iya. marah, suka marah kalau di Iya. kelas, apalagi dengan mahasiswa yang Itu kayaknya curhat ya. bukan. Tapi Bapak tak pernah marah sama yang Apakah Bapak ya. Ternyata beliau ini orang yang supel? supel. Artinya Jangan itu aja. Saya ditembak loh ini, nggak tahu ngomong apa. Nah gini Pak, nah ini dapat info juga nih Pak. Katanya Bapak itu kalau ngasih nilai itu pelit Pak. Nah dalam artian nggak jarang gitu ngasih nilai A kecuali untuk mahasiswi. Nah itu benar nggak Pak? ya benar, ini perlu diluruskan. Nah, ini Karena perlu dulu diluruskan nih. saya kan nggak Astagfirullah. Nah Ini tanda-tanda tanda-tanda. Pak, gini Pak, kan tadi gimana Pak? Ya. Jadi gini Pak, ada berapa mahasiswa nanya itu Pak. Nah katanya Pak Rahmat ini ngasih nilai itu pelit. Jadi cuman kalau ngasih nilai A itu pasti mahasiswi aja. Nah, itu Tapi kenapa waktu itu saya dapat A Pak? apakah dia akan mahasiswi sebetulnya? Atau Bapak melihatnya mahasiswi dulu Pak? Itu penilaian, saya nggak tahu lah itu penilaian secara keseluruhan atau enggak. Tapi hoax lah itu. Oh itu hoax ya. Ya. Memang kebetulan kalau saya juga- sih saya selalu berusaha objektif Pak ya. Jadi bahkan saya itu jarang ngasih nilai C atau D ya. Kalau nggak benar-benar dianya malas lah ya. Jadi kalau emang dia penting rajin masuk, ngerjakan tugas, ujian segala macam, ya A atau B itu bagi saya sih gampang aja ngasihnya. Oh tuh teman-teman. Tetap objektif Pak ya. Objektif. Walaupun yang Objektif. mahasiswi tetap A. Aduh, itulah teman-teman. Kenapa Nah. IPK anak AB itu selalu bagus-bagus. Karena didongkrak. Oh nggak boleh. enggak. Oh enggak. Dosen-dosen di AB itu saya yakin punya integritas sih. ZI. ZI dan ZBK. Artinya Zona Pak. bebas korupsi. Benar, Politeknik sedang menuju ke zona integritas. Satu lagi nih Pak, klarifikasi. Pak, satu terus dari tadi. terus. Ada lagi nih. Nah, katanya Bapak itu jutek. Nah, tadi belum dijawab, Pak. Itu hoax yang kedua. Oh, gitu. Hoax yang kedua. Sebenarnya bisa di inilah disebar kuesioner lewat Google Form lah ke mahasiswa. Iya Pak, kami Oh, gitu. sudah melakukan itu Pak. Oh sudah. Rata-rata ini yang cowok Pak yang bertanya sih. Ada permasalahan apa? Ini permasalahan gender takut. Ini SH Bu, maaf. Ini inisial kan nggak ada yang tahu. Ini apa perlu kita besok panggilkan nih bintang tamu?
Nah, itu kenapa Kok diem ya? Enggak lah. Enggak ya. Enggak, insya Allah enggak. Saya enggak pernah jutek. Saya jarang marah ya. Bisa ditanyakan lah ke mahasiswa-mahasiswi. Besok kita coba undang mahasiswa beliau Nah, boleh, untuk boleh. langsung kita tanyakan. Atau bimbingan beliau? Jangan di situ jutek malah. Atau yang diuji. Itu udah berubah karakter dosen biasanya. Mungkin kalau mau nanyakan ke yang mahasiswa dapat D atau E ya. Oh gitu. Beliau bagaimana ya? Pasti jawabannya memang pelit nilai. Ini biasanya dia itu udah nggak kerjain tugas, Nggak ngerjain tugas, nggak datang gitu. Tiba-tiba dapat ngarep datang gitu. bawa orang tua nih mahasiswa kayak gini mau digoreng. Anak saya udah buat deh, nangis gitu kan. Tapi ya itulah Pak ya. Iya gitulah ya Pak. Nah ini Pak, ada lagi pertanyaan Pak. Katanya terakhir. Oh, kita Ternyata sama beliau ini nyaman ya. Iya, nyaman sampai ya. kita lupa waktu loh. Iya lupa waktu tuh sampai operatornya sampai ngomong tuh. Ini jujur ya, ini jujur lah. Itu udah pakai. Ini langsung malam ini kita langsung tayangkan. No edit. No edit. Nah, operator mau pulang. Operator nggak mau pulang jam 5 karena kita sudah todong ya tadi. Ya kebetulan mereka habis direkrut. Iya. Jadi operatornya lembur nih ya malam ini ya. Iya. Lembur tapi nggak digaji Pak. Sedih omong. Kita ini jujur Pak. Oh iya. Zona bebas korupsi. Lembur memang korupsi. Enggak sih. Korupsi waktu. Kalau nggak lembur dan nggak dibayar tuh korupsi tuh. Oh, gitu Pak ya. Saya kira Itu zolim. Oh gitu. zalim. Tapi mereka berdua ini ikhlas Pak. Oh, ikhlas. Kerja ikhlas. Makanya mereka bisa sampai direkrut oleh Politeknik. Karena nggak mau dibayar dia Pak. Bukan gitu Pak. Oh bukan. Dia orang pasrah dulu. Serah dulu. Ikhlas. Ikhlas. Terus Dan- makanya Jangan yang aneh-aneh. Ini nggak diedit, nggak selesai, nggak tayang. nah, Pak terakhir. terakhir nih. Oke. Nah, ini baru terakhir nih. Ini Terakhirnya serius atau enggak? serius nih. Oke, serius ya. Pak, Ngapain motivasi lu untuk nanya-nanya? teman-teman. Kan udah dibilang nggak usah pakai baca, ngalir aja. Cuma di briefing. Pertanyaannya emang di briefing? Nanti di komen sama beliau gimana? Ya udah lu. Hewan beliau deh. Katanya kan harus gini Pak. Jadi kami di briefing. Kalau bisa waktu podcast ngalir aja gitu. Iya. Nggak usah baca teks. Lu ngapain kayak gitu? Kita jujur. Jadi gini Pak, ini saya nggak baca teks ya Pak. Jadi terakhir pertanyaan terakhir nih. Oke. Benar ya, benar terakhir ya. Benar nih, benar Pak. Tenang Pak. Nanti kalau saya bohong ikut Bapak ke rumah lah. Kita kan tetangga. Oh iya. Tetangga masa gitu? Jangan diulangi loh. Kan udah dibilang kita harus netral dan seperti diri kita. Oh, Nggak usah gitu. tanya lah. Nggak usah pakai baca-baca gini. Tadi apa tadi? Sama aja. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, motivasi apa sih yang bisa Bapak berikan ke mahasiswa? Motivasi apa? Terutama Untuk yang semester akhir Pak. Sekarang itu banyak yang ngeluh, Pak gimana ya Pak, Iya. Pak gimana ya ini skripsinya Pak gitu. Pak saya skripsi nggak lulus Pak. Saya nggak lulus kemarin Pak. Apakah saya harus jatuh bangkit lagi? Iya. Masuk tuh. Kayak lagu rocker gitu ya. Yang habis jatuh motor mana? Jokes internal dipakai, yang di luar nggak ngerti. Gimana? Nah gimana Pak? Motivasi ya. Sebenarnya motivasi untuk mahasiswa semester akhir. Wah, ini saya suka nih. Ya, Pesan saya itu McD. Bentar. Kan belum ada. Belum. saya bukan mau delivery order. Ya Allah, semoga besok Ya. ada minum. Percaya dan yakin ya bahwa kalian itu punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan skripsi kalian ya, dan buktikan bahwa kalian itu memang sanggup dan bisa lulus dari Poltek Kata-katanya sungguh dalam sekali ya. ya. Penyesalan itu selalu datang di awal. Salah ya?
Iya Pak, biasanya Iya, kalau pas biasanya. datang. Iya Pak, benar. Ini bener Pak. Benar. Gini kan, kita pas datang awal nih kan. Iya. Belum ada orang. Kan nyesel. Bener Pak. Aduh, jokes internal lagi dipakai. Makanya sekarang datangnya telat. Betul terakhir. Jadi saya yakin ya mengerjakan skripsi itu kan sekarang dikasih waktu kalian tuh 2 semester ya, 1 tahun. Dulu itu 1 semester cuma semester 8. Sekarang tuh 2 tahun ya. 1 tahun, 1 2 semester. Dan kalau 1 tahun saya nggak lulus, nggak selesai, lanjut ke semester berikutnya. Tapi dari 1 tahun atau lebih tadi yang kalian waktu yang kalian tempuh, saya yakin waktu optimal yang kalian gunakan untuk mengerjakan mungkin hanya beberapa bulan. Selebihnya itu kalian pasti nggak ngapa-ngapain. Ketahuan. Ya. Ketahuan. Dan itu akan kalian rasakan setelah kalian lulus. Kalian baru menyadari, oh iya saya mestinya 1,5 tahun ngerjain skripsi. Saya ngerjain skripsi paling cuma 2-3 bulan. Sisanya saya nggak jelas main-main segala macam. Oke, saya mewakili mahasiswa akhir. Kami nggak butuh motivasi Pak, butuh ACC. Betul nggak? Betul. Sebelum kalau gitu saya mau nanya nih Pak nih. Memang waktu kuliah Bapak berapa semester nih Pak? Ini berapa semester Pak Bapak menghabiskan waktu untuk mengerjakan skripsi waktu Bapak S1? Saya nggak mau sombong ya. Oh, Jujur Pak, jujur Pak. Saya udah dapat informasi langsung dari kebetulan di sini. istri Bapak sendiri. Atau langsung dapat informasi dari kampus saya kuliah? Enggak. Oke. Di mana dulu Pak? Di mana dulu Pak? Di Brawijaya Malang. Sombong. Enggak sombong lah. Oh, iya. Semoga dosen-dosen teman-teman beliau nonton ini dan Bangga. jangan lupa Like, komen dan subscribe. Ini banget ya. Nah, Beliau mau ngomong, belum dijawab nih. Saya sebenarnya nggak mau jawab. Oh gitu. Karena saya bisa ngomong kayak tadi itu karena pengalaman pribadi. Oh gitu. Jadi S1 saya itu 10 semester. Ketua program studi 2 periode. Aduh, susah mau dilurusin. Pantesan waktu mahasiswanya pada nggak lulus kawan saya. Biar ada Nyari cerita temen yang ternyata. sama. Maka saya bilang menginspirasi. Inspirasinya sangat tidak Makanya, ada ya. Saya itu sengaja ya untuk bisa jadi itu contoh yang salah yang jangan diikuti. Kalau saya lulus tepat waktu, saya nggak bisa ngasih contoh yang salah. Oh iya. Oke, memang Bapak terlahir untuk memberi contoh yang Salah. Ya, jadi saya mengorbankan diri saya untuk ngasih contoh yang salah biar ini jangan ditiru loh. Oh, berarti benar Pak, ini yang diceritakan sama Ibu Fedia. Siapa itu? Dia Siapa itu Bu Fedia? memberikan contoh yang salah. Ibu Suami. Fedia Ya. suaminya istrinya Bu Fedia adalah istri dari Pak Rahmat. Ya, Masih nanti diakui tapi Pak? Besok kita akan Masih undang. itu yang sah, yang Oh sah. yang sah. Itu bukan yang salah ya Pak, yang sah. Yang sah, itu yang sah. jangan diterusin ya, bahaya ini Jangan. podcast nanti. Semoga nggak sampai akhir nonton. Yang bagian akhir ntar di skip ya. Kita memang memberi kode untuk bisa hadir ke sini. Iya betul. Bapak ke prodi administrasi bisnis. Bisnis. Istrinya mesin. Mesin. Jadi mesin administrasi. Jadi kalau kami buat jurusan nanti MB, mesin bisnis. Mesin bisnis. bisnis. Wah, udah berencana. Berencana. Semoga Pak Uf nggak nonton ini ya. Iya. Saya khawatirnya ditodong untuk bisa membuka Prodi. Jurusan, Pak. Jurusan MB. Jurusan lagi. MB perjuangan. MB bisnis. Aduh, perjuangan. Aduh. Karena ternyata dari jurusan mesin dan di administrasi bisnis itu sudah banyak yang berkolaborasi ya. berkolaborasi. Bahkan suami istri. Suami istri. bener loh itu. Iya, bener. Ya Allah. Allah. Tapi memang lah. Jadi pengen. Mau kawin lagi Mas. Semoga istriku nggak nonton. Teruntuk istriku saya nggak ngomong ya. Pak, itu untuk semester akhir. Iya. Untuk yang semester 1. Nah gimana Pak? Yang semester awal Karena sudah mulai mengeluh mereka Pak. Saya lihat ngeluh kuota habis, Iya. internet nggak Nggak ada gitu. pas ngezoom Laptop nggak punya. laptop nggak punya, terus Terus uang jajan nggak ada. uang jajan nggak dikasih karena nggak online ya. Iya Nggak pasti online. Uangnya Nggak bisa. masa ditransfer Pak? nggak bisa
bisa alasan mau isi bensin, nggak bisa kabur. pokoknya semua nggak bisa. Motivasi apa yang Bapak bisa berikan? Motivasinya Untuk apa? mahasiswa semester 1. Iya. Menurut saya cuma kalian tadi kan mengalahkan sekian puluh orang gitu ya. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan gitu ya. Kalian harus bisa menyelesaikan kuliah 4 tahun itu waktu yang kalau buat yang dia punya niatan dan motivasi pasti akan terasa cepat. Tapi kalau dia sudah banyak ngeluh ya dan sudah ngerasa nggak nyaman, 4 tahun itu akan terasa sangat lama. Ya. Ya seperti kita lah di satu tempat, kalau kita tempatnya nggak nyaman, mungkin 1 jam aja bisa terasa 1 hari kan. Ya kalau kita ngerasa itu, dan itu kembali ke diri masing-masing ya. Kita yang membuat diri kita nyaman atau enggak. Jadi kalian sudah milih prodi ini, ya berarti ya kalian harus mau dan membuat diri kalian nyaman di prodi ini. Oke. Dan sorry Bu, saya boleh lanjut ngomong? Boleh. Tadi mau motong. Saya udah mulai mau nangis. Jadi Bapak nggak bisa serius loh. Kita bisa. Iya. Saya seuzon selama ini, maaf ya. Dan saya tekankan bahwa dan yakinkan bahwa ketika kalian lulus ya, pasti apa yang kalian dapatkan selama 4 tahun kuliah di sini, kalau 4 tahun ya, Iya. kalau lebih ya janganlah. 10 semester lah. Nah, Jangan. 12. Role model. 12. Jatah kalian sebenarnya 14 semester. Oh, Tapi jangan diambil jatahnya, jangan. Ingat ya, jangan Nah, diambil. jangan. Itu contoh. Jatah kalian kuliah itu 14 semester, tapi ambil minimalnya aja lah ya. Minimal berapa, Pak? Ya 8 semester. Oh gitu. Kira 10 semester tadi. Jangan. baru tahu saya. Bimbing saya begini. Lanjut. Belum selesai. Oh, belum selesai nih. Ya. Setelah kalian lulus, kalian baru akan merasakan bahwa apa yang kalian terima itu akan bermanfaat dan jadi bekal kalian untuk masa depan kalian. Ya, jadi mungkin ada yang putus di tengah jalan tuh ya. Banyak yang nemui saya gitu ya, yang dia tiba-tiba berhenti kuliah gitu ya. Kemudian dia ngubungin saya gitu kan, terus dia udah kerja di mana-mana, terus akhirnya dia mau lanjut kuliah lagi gitu kan, karena dia ngerasa menyesal gitu kan, tidak melanjutkan. Itu banyak yang akhirnya menyesal di awal. Iya. Oh iya, misal di awal, karena berarti di awal ya Pak. Nah, berarti di awal. Berarti bener juga ada. Iya. Iya, benar. Dia menyesal. Yang ngomong KPS benerin lah. Takut. Atasan. Jadi jangan sampai menyesal ya. Ingat teman-teman. Ingat, teman-teman Jadi tuh. quote hari ini, janganlah mengambil keputusan yang salah dan menyesal di awal. Nah, bagus sekali, Mas. Saya sangat Di mana ada niat itu ada kesempatan. Kesempatan. Waspadalah. Itu Bang Napi. Yang lahir tahun sekarang kayak nggak relate. Ini dua. Itu kayaknya Ini jok-jok. tontonan zaman kapan ya? Itu tontonan tahun berapa itu? itu Bang Napi bukan? Bang Napi. Itu Waktu saya kecil banget. mahasiswa juga bingung ini ngomong apa. Kan ini kita beda generasi ya. Ini generasi X, ini generasi A. Lama banget ya. Lama banget. Itu. Nah, Oke. Udah ya. udah ya. Memang benar kata Bapak, kalau udah nyaman tuh kayak kita lupa. Kita nggak sadar udah 4 tahun di sini gitu. Iya nggak kerasa. Kayak saya tuh, saya udah di sini udah 4 tahun ternyata. Iya, di alhamdulillah Poltek. Bapak. Iya, alhamdulillah Pak ya. Iya, Sekarang alhamdulillah. udah dosen. Udah dosen, udah jadi Diangkat jadi PNS. Tapi tes ya, ingat ya, nggak ada di sini orang dalam. Kita tes loh. Tapi nyaman tadi jangan salah juga ya. Ntar dia kuliah sampai 10 semester, 12 semester alasannya karena nyaman di Poltek. Oh, bukan memberikan. Ini banyak yang perlu dilurusin. Bukan Pak, saya yakin mahasiswa yang nonton atau teman-teman sudah pandai memfilter. Iya. Oh ya. Kita asumsikan gitu ya. Alasannya kayak gitu. Asumsikan ya. Salah. Apa kalau biasanya kalau sebelum video itu ada muncul apa? Rundown. Bukan. Apa? Disclaimer. Disclaimer. Pandai-pandailah memfilter dari diskusi kita ini. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Iya. Nah, makanya nanti saya ganti sendal. Sendal saya itu juga jelek tuh. Oh, ambil yang baru. Ambil yang baru. Itu bukan. Kita ini di masjid ya.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kita udah masuk bulan Ramadan. Nggak kerasa ya. Ini tayang di bulan Ramadan. Iya. Lama banget tuh kayaknya. Nah, Ya, alhamdulillah. Terima kasih. terima kasih Pak Rahmat yang Makin lama makin panas ya. Iya. Hari ini kita sangat-sangat berterima kasih sudah berhasil mendatangkan ketua program administrasi bisnis terapan ya. periode 2021-2024. Saya juga nggak ingat sampai tahun kapan. Kayaknya diangkat lagi nanti. Udah jangan diterusin. Berikutnya sampai. Zona bebas korupsi nih. Covid udah mulai hilang, takutnya kita ikutan hilang. Ini jangan sampai tiba-tiba ruangan kita dipindahin nih. Oke, kita tidak hanya sekali ya ngobrol dengan beliau. Iya. Karena kita juga akan mungkin hari ini Bapak menjadi tamu selaku KPS, besok bisa tamu sebagai pasangan MB. Mesin bisnis. Perlu kita undang beliau ke sini. Perlu diundang nih. Nah, kalau kalian main mengundang, kita mengundang istrinya beliau, komen dong sebanyak-banyaknya. Komen di bawah. Komen di bawah. Kalau nggak ada anak mesin yang nonton berarti beliau belum share. Oke. Nah, kita kayaknya banyakan bercanda ya. Terus nutupnya gimana ini? Mungkin beliau boleh tutup. Boleh tutup, Pak. Kenapa saya yang nutup? Kan saya tamu. Loh. Jadi Kan kita tetangga. kita tetangga Kayak gitu. tetangga masa gitu. Soalnya saya udah membimbing sekarang atasan saya. Dosen saya Pak. Nah, mungkin saya nutup ya, Pak. Oke. Oke, nah begitulah pembicaraan kita hari ini dengan Pak Rahmat Hidayat selaku KPS Administrasi Bisnis Terapan yang sudah membagi ilmunya, pengalaman dan pesan-pesannya oleh beliau. Dan kita ucapkan, Saya pakai pantun dulu boleh? oh boleh. Nah, ini wajib. Jalan-jalan ke Palembang. jangan lupa membeli madu. Udah terus di official loh. Aduh. Lanjutin dong. Lanjutin, Pak. Saya. Terima kasih buat kalian orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.